Halo semua, selamat datang kembali di Belajar Yuk Korean. Kali ini kita akan membahas jenis yang lain dari future tense. Akan tapi, sebelum kalian melanjutkan video pembelajaran ini, silakan klik subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan informasi terbaru mengenai materi dari Belajar Yuk Korean. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai future tense yaitu el koeo dan juga el keo. Nah, di pelajaran ini kita akan membahas mengenai el leo. Nah, ini adalah salah satu jenis lainnya yang termasuk ke dalam future tense. Bagi kalian yang masih belum mengetahui mengenai el leo, kalian wajib menonton video pembelajaran ini. Dikarenakan Leo sangat berguna sekali di percakapan sehari-hari. Nah, jadi pasti kalian akan menggunakan Leo ini di percakapan sehari-hari. Jadi mari langsung saja. Yang pertama, mari kita lihat mengenai penjelasan dan fungsi dari Leo. Leo digunakan untuk mengekspresikan sebuah niat atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, dan memiliki makna saya akan atau saya ingin. Nah, jadi tidak terlalu jauh berbeda dengan future tense yang sederhana. Yang bentuknya sederhana yaitu elko yeyo. Nah, selain itu, apabila kalian menggunakan Leo kepada orang lain, nah, berarti kalian meminta pendapat dari orang tersebut ya mengenai apa yang kalian ingin lakukan atau kalian akan lakukan. Nah, jadi apabila kalian menggunakan Leo untuk mengutarakan niat atau keinginan kalian untuk melakukan sesuatu, kalian juga meminta pendapat dari orang yang kalian ajak bicara mengenai niat atau keinginan kalian untuk melakukan sesuatu itu. Nah, akan tapi apabila kalian menggunakan Leo dengan menggunakan tanda tanya, artinya kalian menanyakan niat atau keinginan terhadap orang lain, maka si Leo ini memiliki makna apakah kamu ingin atau apakah kamu akan. Nah, jadi apabila Leo ini ditambahkan dengan tanda tanya, memiliki makna apakah kamu ingin atau apakah kamu akan. Apabila dia tidak dijadikan sebuah pertanyaan, hanya dijadikan sebuah statement saja atau pernyataan saja, maka Leo ini memiliki makna saya akan atau saya ingin. Akan tapi, kalian meminta pendapat terhadap orang yang kalian ajak bicara mengenai niat atau keinginan yang akan kalian lakukan. Dan untuk cara penggunaannya, yang pertama, untuk kata kerja berakhiran konsonan, kalian menggunakan Leo. Seperti contoh, Mokda menjadi Mogel Leo. Dan selanjutnya untuk kata kerja berakhiran konsonan real, ya, jadi apabila di kata kerja tersebut sudah terdapat real, maka kalian cukup tambahkan Leo saja. Ya, seperti contoh salta, ya, atau hidup. Jadi kalian tinggal tambahkan Leo saja menjadi salleo. Selanjutnya untuk kata kerja berakhiran vokal yaitu Leo. Nah, jadi untuk semua kata kerja yang berakhiran vokal kalian cukup tambahkan Leo. Seperti contoh kada menjadi kal Leo. Nah, jadi ini adalah cara penggunaannya. Jadi yang paling penting adalah cara penggunaan dan juga fungsi dari Leo. Dan untuk catatannya, Leo hanya bisa digunakan di situasi santai saja. Nah, jadi untuk Leo ini tidak bisa kalian gunakan di situasi yang sopan. Nah, kalian bisa menggunakan Leo ini kepada teman yang sudah dekat, yang sudah kalian ajak bicara dengan situasi yang santai. Ya, jadi tidak sopan. Apabila di situasi sopan, kalian tidak bisa menggunakan Leo ini. Jadi hanya bisa digunakan di situasi santai saja. Nah, diingat untuk fungsi yang pertama, untuk mengekspresikan sebuah niat atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, akan tapi di sini bukan hanya mengekspresikan niat atau keinginan saja, kalian juga meminta pendapat. Pendapat siapa? Pendapat orang yang kalian ajak bicara mengenai
niat atau keinginan kalian. Nah, fungsi yang kedua, apabila Leo diikuti dengan tanda tanya, artinya kalian menanyakan tentang keinginan dari orang lain, ya, dan memiliki makna apakah kamu ingin atau apakah kamu akan. Nah, jadi diingat itu adalah fungsi dari Leo. Nah, untuk perbedaannya dengan Koeo, apabila Koeo kalian hanya menyatakan statement atau pendapat kalian saja mengenai apa yang ingin kalian lakukan dan apa yang akan kalian lakukan. Jadi kalian tidak membutuhkan pendapat dari orang lain. Apabila Leo, secara tidak langsung kalian meminta pendapat dari orang yang kalian ajak bicara. Nah, jadi itu adalah perbedaan dari Leo dan juga Koeo. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh kalimat. Nah, yang pertama, ini adalah aturan penggunaannya. Nah, jadi kalian bisa melihat dengan jelas bagaimana cara penggunaan dari Leo ini. Untuk contoh yang pertama, 저는 안 갈래요. 저는 안 갈래요. Seperti contoh, di sini kata kerjanya adalah kada. Ya, kada kalian hilangkan ta-nya maka tersisa ka. Dikarenakan ka berakhiran huruf vokal maka kalian tambahkan leo saja menjadi kaleo. 저는 안 갈래요. An merupakan sufiks kalimat negatif. Nah, artinya kalimat ini merupakan kalimat negatif yang memiliki makna tidak, ya. Jadi 저는 안 갈래요 artinya saya tidak mau pergi atau saya tidak akan pergi. Nah, tapi di sini kalian meminta pendapat dari orang yang kalian ajak bicara. Ya, seperti contoh, bagaimana menurutmu? Apakah tidak apa-apa? Nah, jadi bagaimana menurutmu apabila saya tidak pergi? Atau apakah tidak apa-apa jika saya tidak pergi? Jadi di sini kalian tidak hanya mengutarakan pernyataan kalian, akan tapi meminta pendapat juga. Untuk contoh nomor 2, 혼자 할래요. 혼자 할래요. Oke, hada. Kalian hilangkan ta-nya maka tersisa ha. Ha diakhiri huruf vokal a maka kita tambahkan leo menjadi halleo. Hunja itu artinya sendiri, ya, dan hada itu artinya melakukan. Jadi bisa diartikan saya akan atau mau melakukannya sendiri. Ya, saya akan melakukannya sendiri atau saya mau melakukannya sendiri. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Ya, di sini kalian otomatis meminta pendapat bagaimana menurutmu atau apakah tidak apa-apa. Nah, jadi bukan hanya statement akan tetapi diikuti dengan meminta tanggapan. Untuk contoh yang ketiga ini adalah pertanyaan. Ya, untuk contoh yang nomor 1 dan nomor 2 merupakan statement atau pernyataan, akan tapi untuk yang nomor 3 ini merupakan pertanyaan. Kalimat pertanyaan. Seperti contoh, 뭐 마실래요? 뭐 마실래요? Nah, untuk kata kerja yang digunakan di sini adalah 마시다. 마시다 kalian hilangkan taknya maka tersisa mashi. Mashi diakhiri dengan huruf vokal i. Maka kalian cukup tambahkan leo menjadi masil leo. Mo masil leo berarti apa yang akan kamu minum atau apa yang mau kamu minum. Nah, jadi untuk contoh ketiga ini merupakan sebuah pertanyaan, ya, dan yang memiliki arti apa yang mau kamu minum atau apa yang akan kamu minum. Dan untuk contoh yang terakhir, di sini ada igo buleo. Oke, kata kerja yang digunakan di sini adalah buda, yang artinya melihat. Ya, buda kalian hilangkan ta-nya maka tersisa bu. Nah, dikarenakan bu berakhiran huruf vokal maka kalian cukup tambahkan leo saja menjadi bul leo. Igo bul leo artinya apa kamu mau melihat ini atau apakah kamu ingin melihat ini. Nah, jadi bisa dilihat perbedaan antara pernyataan dan juga pertanyaan. Ya, apabila pernyataan, ya ketika kalian mengutarakan pernyataan kalian, otomatis dengan sendirinya kalian meminta pendapat dari orang yang kalian ajak bicara. Pertanyaan di sini bukan lagi pendapat akan tapi jawaban, ya, dikarenakan pertanyaan.
Nah, bedanya ada di arti. Ya, apabila pertanyaan artinya menjadi apa yang mau kamu minum atau apa yang akan kamu minum. Seperti contoh di kalimat nomor 3 dan untuk contoh pertanyaan lainnya ada di kalimat nomor 4 yaitu apa kamu mau melihat ini atau apa kamu ingin melihat ini. Nah, kata ini adalah ego ya. Ego itu artinya ini. Oke, nah ini adalah contoh penggunaan dari eleo. Nah, diingat perbedaan dari eleo dan elkoeo. Apabila elkoeo, kalian cukup menyatakan pernyataan saja, akan tapi kalian tidak meminta pendapat dari orang yang kalian ajak bicara. Dengan menggunakan eleo, lawan bicara kalian juga mengetahui bahwa kalian itu meminta pendapatnya. Ya, meskipun kalian tidak bilang bahwa kalian meminta pendapat. Jadi itu adalah perbedaan mengenai elkoyo dan eleo. Nah, saya harap dengan keempat contoh ini kalian bisa memahami mengenai eleo. Dan apabila kalian ada pertanyaan, silahkan dikirimkan melalui kolom komentar. Ya, apabila kalian ada yang masih bingung, ya jadi langsung saja ditanyakan. Terima kasih banyak dan itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk bagikan, subscribe, dan komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran